Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinda dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 207119033. Nah, jadi tugas ini adalah salah satu untuk memenuhi MIT pada mata kuliah struktur aljabar. Nah, di sini saya membahas materi grup. Nah, di grup itu sendiri juga berkaitan dengan materi himpunan, operasi binar, operasi modulo, sifat-sifat grup, dan grup. Nah, untuk materi yang pertama, himpunan. Sesuai definisi bahwa himpunan itu adalah suatu koleksi atau kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, objek dalam suatu himpunan itu disebut elemen atau anggota. Jadi, misalkan anggota X, misalkan X merupakan anggota himpunan A itu, misalnya X terdapat anggota mawar, melati, anggrek, maka X itu adalah merupakan himpunan bunga karena bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, tetapi jika X itu bukan merupakan anggota A, misalnya terdapat X anggota sapi, melati, apel, maka bukan termasuk himpunan karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas apakah anggota himpunan tersebut termasuk himpunan hewan, bunga, ataupun buah. Terus cara menyatakan himpunan. Jadi untuk menyatakan himpunan itu kita bisa melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa dengan menuliskan notasi himpunan atau dengan cara builder. Nah, contohnya A sama dengan X elemen N, di mana X itu lebih kecil sama dengan 5. Terus yang kedua adalah tabulasi atau dengan cara mendaftar. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Terus cara yang ketiga adalah dengan pernyataan, contohnya himpunan bilangan genap yang lebih kecil dari 10. Nah, terus operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu juga terbagi menjadi beberapa, itu gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Nah, gabungan. Operasi himpunan gabungan atau yang disimbolkan dengan U, ini adalah himpunan A gabung B, di mana X elemen A atau X elemen B. Jadi misalkan A sama dengan misalkan himpunan A itu memiliki anggota A, B, C, D, E, dan B, B, C, F, G, maka himpunan A gabung B itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G, karena himpunan yang ada di A dengan himpunan yang ada di B itu digabung. Nah, terus kalau irisan itu kan simbolnya seperti ini. Nah, di mana X itu elemen A dan X elemen B. Jadi kalau misalnya ada himpunan A, yakni A, B, C, D, E, terus B itu B, C, F, G, C, H, I. Nah, apabila kita ingin mencari himpunan A iris B, maka kita cari himpunan yang ada di A dengan yang ada di B itu sama-sama. Jadi karena A iris B itu ini anggotanya, maka jawabannya itu B dan C, karena B dan C ini ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Terus yang kedua, himpunan B iris C. Nah, ini kan sama-sama B itu dan C tidak memiliki anggota satu sama lain, makanya himpunannya itu himpunan kosong. Sama juga dengan himpunan A iris C, itu merupakan himpunan kosong. Terus kalau selisih, nah selisih itu misalkan himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, dan B, B, D, E, F, maka A iris B itu sama dengan A dan C. Karena ini kalau dikatakan selisih, A selisih B, berarti yang ada di A itu tidak ada di B. Yang ada di A tidak di B, berarti
A, dan C. Begitupun dengan B selisih A. Berarti yang ada di B tidak ada di A. Jadi jawabannya adalah E dan F. Terus komplemen. Nah, apabila S adalah himpunan semesta dan himpunan A adalah subset dari S, maka komplemen dari A dalam S adalah semua anggota S yang bukan A. Semua anggota semesta yang bukan anggota A. Jadi, kan ini komplemen simbolnya A pangkat C. Nah, berarti kalau misalkan kita memiliki himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan A sama dengan 2, 4, 6, berarti A komplemennya itu 1, 3, 5, dan 7. Kenapa? Karena semua yang ada di anggota S itu tidak ada di bukan anggota A. Sementara himpunan anggota A itu adalah 2, 4, dan 6. Nah, terus hukum operasi himpunan. Jadi hukum operasi himpunan menurut teoremanya itu jika A, B, dan C masing-masing himpunan dan subset dari himpunan S, maka berlaku ini, hukum idempoten, hukum komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, di mana kalau hukum idempoten itu adalah himpunan A iris A itu sama dengan A, himpunan A gabung A sama dengan A. Terus kalau hukum komutatif, untuk himpunan A gabung B sama dengan himpunan B digabung A. Nah, terus A iris B sama dengan B iris A. Terus hukum asosiatif, yang mana itu adalah himpunan B digabung C digabung A digabung himpunan A, itu sama dengan himpunan A digabung B digabung C. Terus himpunan B iris C, iris himpunan A sama dengan A himpunan iris B, iris himpunan C. Terus hukum distributif yaitu himpunan B iris C digabung himpunan A sama dengan himpunan A digabung U iris himpunan A digabung C. Terus himpunan B digabung C di iris himpunan A sama dengan A iris B digabung himpunan A di iris C. Nah, untuk membuktikan salah satu teorema tersebut, di sini saya mengambil hukum distributif, yaitu himpunan B digabung C iris A sama dengan A, himpunan A iris B digabung himpunan A iris C. Jadi untuk membuktikan ini himpunan hukum distributif ini, kita misalkan X elemen A iris himpunan A digabung B sebarang. Nah, maka X elemen A dan X elemen himpunan B digabung C itu adalah X elemen A dan X elemen B atau X elemen C. Nah, maka didapat X elemen A dan X elemen B atau X elemen A dan X elemen C. Sehingga X elemen A himpunan A iris B ini atau X elemen himpunan A iris C itu maka X elemen himpunan A iris B digabung himpunan A iris C. Karena X elemen A iris himpunan B digabung C diambil sebarang, maka untuk setiap himpunan A iris B digabung C itu subset dari himpunan A iris B digabung himpunan A di iris C. Maka ini adalah persamaan pertama. Terus kita misalkan lagi ini X ya, X elemen misalkan elemen A himpunan A iris B digabung himpunan A iris C sebarang, maka Y elemen A iris B atau Y elemen himpunan A iris C. Nah, maka Y elemen A dan Y elemen B atau Y elemen A dan Y elemen C. Sehingga Y elemen A dan Y elemen B atau Y elemen C ini menghasilkan Y elemen A dan Y elemen himpunan B digabung himpunan B gabung C. Nah, sehingga Y ini Y elemen A himpunan A iris B digabung himpunan C. Di sini ada C. Nah, karena Y ini elemen himpunan A iris B digabung A iris C diambil sebarang, maka untuk setiap
himpunan A iris B digabung C superset himpunan A iris B digabung A iris C itu adalah persamaan kedua. Jadi disimpulkan himpunan A iris himpunan B digabung C itu sama dengan himpunan A iris B digabung himpunan A iris C itu terbukti. Nah, terus kita masuk ke operasi modulo. Jadi operasi modulo itu ada namanya penjumlahan dan sebentar saya akan bahas tentang perkalian. Nah, penjumlahan bilangan bulat modulo M. Misalkan M bilangan bulat positif sebarang, tetapi tetap kita definisikan penjumlahan bilangan modulo M yang dinotasikan dengan penjumlahan modulo penjumlahan M pada himpunan bilangan bulat Z, yaitu untuk setiap A, B elemen Z, A ditambah B modulo M itu adalah bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian dari penjumlahan A dan B oleh M. Nah, jika A ditambah B modulo M sama dengan R, bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian A ditambah B dibagi M. Dengan demikian, jelas 0 itu lebih kecil sama dengan R, dan R-nya ini juga lebih kecil dari M. Atau juga kita bisa katakan R itu lebih besar dari 0 dan juga lebih kecil sama dengan M. Contoh. Nah, misalkan kita ambil bilangan bulat positif M sama dengan 6. Jika A, B elemen Z, Z ini adalah bilangan bulat, dengan A sama dengan 5, B sama dengan 8, maka A ditambah B modulo M itu sama dengan 5 ditambah 8 modulo 6 sama dengan 1. Nah, mengapa 1? Karena 1 itu merupakan bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian dari 5 ditambah 8 dibagi 6. Dalam hal ini dapat ditulis 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, 13 itu sama dengan 2 kali 6 ditambah 1. Kan 2 kali 6, 12. 12 ditambah 1 itu 13. Jadi sisanya itu 1. Contoh lainnya, 5 ditambah 7 modulo 3. Berarti kan kita ingin mencari berapa sisanya. Nah, ini kita tambahkan dulu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, 12 kan di sini modulonya 3. Nah, 12 bagi 3 kan 4. Berarti 4 kali 3 itu 12. Nah, sisanya tidak ada. Berarti kita tulis di sini 0. Jadi jawabannya itu 5 ditambah 7 menurut 3 adalah 0. Karena sisanya di sini 0. Nah, terus masuk ke perkalian bilangan bulat modulo P. Misalkan P bilangan bulat positif sebarang, tetapi tetap kita definisikan perkalian modulo P yang dinotasikan XP pada himpunan bilangan bulat Z, yaitu untuk setiap A, B elemen Z, A dikali B modulo P adalah bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian perkalian A dan B dibagi P. Jika A dikali B modulo P sama dengan R, nah dengan R itu adalah bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian A dikali B dibagi P. Jadi dengan demikian, jelas ya bahwa 0 itu lebih kecil sama dengan R, R-nya lebih kecil sama dengan P, atau R-nya lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari P. Contohnya, misalkan kita ambil bilangan bulat positif P sama dengan 5. Jika A, B elemen Z, dengan A sama dengan 6, B sama dengan 8, maka A dikali B modulo P sama dengan 6 dikali 8 modulo 5 itu sama dengan 3. Nah, mengapa di sini 3? Karena 3 itu merupakan bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian dari 6 dikali 8 dibagi 5. Berarti dalam hal ini kita bisa menuliskan bahwa 6 ke 8 itu kan 48. Berarti karena di sini sisa modulonya 5, berarti kan 48 dibagi 48 dibagi 5 kan
9. 9 dikali 5, 45. Berarti kan ada sisanya 3. Kalau di sini 48, maka 5 kali 9, 45 ditambah 3, 48. Sisanya itu adalah 3. Terus kalau contoh lainnya, 9 dikali 7 modulo 4 itu sama dengan 3. Kenapa 3 di sini? Jadi kita kalikan dulu ini, 9 kali 7, 63, terus kita bagi dengan modulo ini. Modulonya 4 sama dengan 15. 15 kali 4 kan 60. Nah, 60 ditambah 3 itu 63, berarti sisanya juga di sini adalah 3. Nah, kemudian operasi binar. Jadi, misalkan G himpunan tidak kosong, fungsi dari G kali G ke G mengaitkan setiap pasangan berurutan A, B elemen G dikali G dengan suatu pasangan di G, yaitu operasi A bintang B elemen G. Maka bintang ini, operasi bintang ini dikatakan operasi binar atau komposisi binar pada G. Dengan demikian, operasi bintang pada himpunan tidak kosong adalah operasi binar jika dan hanya jika A elemen G, B elemen G, maka operasi A bintang B elemen G untuk setiap A, B elemen G. Maka dari itu, operasi binar merupakan operasi tertutup yang didefinisikan pada himpunan kosong. Contohnya, operasi penjumlahan merupakan komposisi binar pada himpunan bilangan asli N. Bilangan asli itu yang 1, 2, dan seterusnya, karena untuk setiap A, B elemen N, A ditambah B itu adalah elemen himpunan, adalah elemen dari bilangan asli, himpunan bilangan asli. Hukum operasi binar. Jadi, suatu operasi binar bintang dan komposisi pada himpunan tidak kosong itu, pada himpunan tidak kosong G itu dikatakan apabila dia bersifat ini semua, asosiatif, komutatif, memiliki unsur identitas, setiap anggotanya itu memiliki inverse, operasi bintang pada G itu memenuhi pensyaratan kiri, pensyaratan kanan. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama asosiatif. Nah, berarti jika operasi A bintang B bintang C sama dengan A bintang operasi B bintang C untuk setiap A, B, C elemen G. Terus kalau komutatif, jika A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap A, B elemen G. Terus yang ketiga mempunyai unsur identitas, yaitu jika ada E ini identitas elemen G, sehingga operasi bintang A sama dengan A bintang B untuk setiap A elemen G. Keempat, setiap anggota mempunyai inverse di G jika untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A itu sama dengan sama dengan identitas. Nah, yang kelima, operasi bintang pada G dikatakan memenuhi hukum pensyaratan kiri jika A bintang B sama dengan A bintang C mengakibatkan B sama dengan C untuk setiap A, B, C elemen G. Operasi bintang pada G dikatakan memenuhi hukum pensyaratan kanan jika B bintang A sama dengan C bintang A mengakibatkan B sama dengan C untuk setiap A, B, C elemen G. Yang ketujuh, anggota elemen G dikatakan identitas kiri di G jika A bintang identitas sama dengan A. Nah, untuk setiap A elemen G. Selanjutnya, jika identitas kanan di G, maka B elemen G dikatakan inverse kanan dari A elemen G jika operasi A bintang B sama dengan sama dengan identitas. Nah, kesembilan, operasi komposisi dikatakan distributif kiri terhadap operasi bintang jika A komposisi B bintang C sama dengan A komposisi B bintang A komposisi C untuk setiap A, B, C elemen G. Dan yang terakhir, operasi komposisi dikatakan distributif kanan terhadap operasi bintang jika A bintang C komposisi C sama dengan A komposisi C bintang B komposisi C untuk setiap A, B, C elemen G.
contohnya. Sebenarnya ini contohnya juga berkaitan dengan materi selanjutnya, itu sifat-sifat grup, tapi jika saya bahas sebelum jika saya bahas terlebih dahulu. Nah, contohnya jika Z himpunan bilangan bulat modulo 4, kita buktikan Z terhadap penjumlahan modulo 4 itu memiliki sifat operasi binar, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, memiliki inverse, dan komutatif. Untuk menjawabnya atau penyelesaiannya, kita ketahuikan di sini bilangan bulat Z pada modulo 4. Nah, berarti itu sama dengan 0, 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan modulo 4. Menurut tabel Cayley seperti ini. Untuk penjumlahan 4, 0, 1, 2, 3, berarti di sini 0, 0, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 0, 2, 2, 3, 0, 1, berarti 3, 3, 0, 1, 2. Nah, dia memenuhi sifat tertutup karena bilangan bulat Z modulo 4 ini terhadap operasi penjumlahan itu berdasarkan tabelnya Cayley, itu dia bersifat memenuhi sifat tertutup sehingga terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Terus dia bersifat asosiatif juga karena untuk setiap A, B, C elemen Z berlaku A ditambah B modulo 4 ditambah 4C sama dengan A ditambah B ditambah C modulo 4 dikali 4. Terus memiliki unsur identitas. Nah, di mana terdapat elemen 0, elemen Z, bilangan bulat, sedemikian sehingga A ditambah 0 modulo 4 sama dengan 0 ditambah A modulo 4 sama dengan A. Nah, untuk setiap A elemen Z. Terus memiliki inverse, di mana untuk setiap A elemen Z terdapat elemen A inverse E elemen Z, sehingga A ditambah A inverse modulo 4 itu sama dengan 0. Itu juga terpenuhi. Nah, terus komutatif, untuk setiap A, B elemen Z itu berlaku A ditambah B modulo 4 sama dengan B ditambah 4 modulo A. Nah, ini sifat-sifat grup. Jadi sifat-sifat grup itu memenuhi teorema 1, yaitu identitasnya tunggal. Dia bersifat unik. Terus yang kedua, teorema kedua, inversinya itu juga tunggal. Teorema ketiga, misal G suatu grup dan A, B elemen G, maka persamaan A komposisi X sama dengan B dan Y komposisi A sama dengan B. Itu mempunyai penyelesaian yang tunggal pula. Pembuktiannya, kita membuktikan teorema pertama, identitas itu tunggal atau unik. Jadi jika G suatu grup, maka elemen identitas pada grup adalah unik atau tunggal. Misalnya identitas dari penjumlahan 1 yaitu 0, maka 1 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 1, berarti kan 0 tambah 1, 1. Nah, tidak ada identitas lain selain 0. Tetapi jika terus identitas perkalian 2 yaitu 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, berarti tidak ada identitas lain selain 1. Nah, pembuktiannya. Pembuktian dengan kontradiktif, andaikan identitas dari grup G tidak unik, lebih dari 1, yaitu U1 dan U2, di mana U tidak sama dengan U2, U1 tidak sama dengan U2, maka U1 sama dengan U1 komposisi U2 karena U2 itu merupakan identitas operasi komposisi dalam G. Nah, terus U2 itu karena U1 juga merupakan identitas operasi komposisi dalam G. Dengan demikian, U1 dan U2 itu kontradiktif karena U1 tidak sama dengan U2. Oleh karena itu, identitas suatu grup tidak mungkin lebih dari 1 atau 2 identitas tunggal. Makanya dia unik, dia tunggal. Terus grup, struktur pembuktian grup. Jadi misalkan G adalah suatu himpunan, maka kita buktikan G itu tidak sama dengan 0
Terus kita juga membuktikan G bersifat tertutup terhadap operasi binar. Terus yang ketiga, buktikan G bersifat asosiatif terhadap operasi binar. Yang keempat, buktikan G memiliki unsur identitas terhadap operasi binar. Dan yang kelima, buktikan G memiliki unsur invers terhadap operasi binar. Dengan catatan, jika syarat 1 dan 2 itu terpenuhi, maka disebut dengan grupoid. Grupoid itu adalah suatu struktur aljabar dengan satu operasi binar yang tertutup dan merupakan struktur aljabar yang paling sederhana. Terus, jika syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka disebut semigrup. Semigrup itu apabila tetapi pasti himpunan tidak kosongnya itu ya harus terpenuhi. Nah, semigrup itu merupakan struktur aljabar dengan 3 operasi binar, 3 operasi binar. Jadi semigrup itu merupakan grupoid yang memenuhi syarat asosiatif. Nah, terus jika syarat 1, 2, 3, dan 4 terpenuhi, maka disebut monoid. Monoid itu struktur aljabar dengan 3 atau 4 operasi binar terus yang dikatakan monoid apabila suatu semigrup itu memenuhi unsur satuan atau identitas. Contohnya, contoh grupoid. Diketahui himpunan bilangan bulat Z, yaitu min 1, 0, 1, dan seterusnya. Terdapat operasi binar penjumlahan, maka penyelesaiannya itu kita kan ingin membuktikan grupoid. Grupoid itu grup yang paling sederhana, itu memenuhi sifat tertutup. Maka A, B elemen Z sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Itu terpenuhi. Terus contoh semigrup, kita ingin menyelidiki penjumlahan operasi penjumlahan terhadap W untuk W sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka penyelesaiannya itu A, B elemen W sama dengan A ditambah B elemen W. 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti dia memenuhi sifat tertutup. Terus A, B, C elemen W sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C elemen W. Sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. Berarti karena dia 6 sama dengan 6, maka memenuhi sifat asosiatif. Jadi ini adalah contoh semigrup apabila dia memiliki sifat tertutup, dia juga memiliki sifat asosiatif. Nah, kalau contoh monoid, misalkan himpunan bilangan bulat Z, yaitu min 1, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya terhadap operasi binar perkalian. Maka penyelesaiannya itu A, B elemen Z sama dengan A dikali B elemen Z sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 itu elemen Z, bilangan bulat, maka memenuhi sifat tertutup. Nah, terus A, B, C elemen Z sama dengan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C sama dengan 4 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 2 kali 1. 4 kali 2, 8 kali 1, 8. 2 kali 1, 2. 4 kali 2, 8. Karena 8 sama dengan 8, maka dimenuhi sifat asosiatif. Nah, terus karena monoid ini harus memiliki unsur identitas, maka A, ini identitas untuk elemen Z, maka itu sama dengan A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. Nah, A ini elemen Z. Contohnya itu 4 kali 1 sama dengan 1 kali 4. 4 kali 1, 4. 1 kali 4, 4. Berarti sama dengan 4. 4 ini udah unsur identitas elemen Z. Terus contoh yang pertama. Jika G grup unsur identitas E dan A kuadrat sama dengan E, untuk setiap A elemen G, maka buktikan G itu komutatif. Jadi cara membuktikannya itu kita misalkan operasi G bintang dan grup berlaku A kuadrat sama dengan E, akan dibuktikan A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A sama dengan E, sama dengan identitas. Karena A kuadrat sama dengan E, maka A pada bintang A sama operasi A bintang A sama dengan E.
Nah, ini jika dikalikan kedua ruas dengan A inverse, maka menghasilkan A dikali A inverse sama dengan E dikali A inverse. Terus ini kan kita jabarkannya jadi dia bersifat asosiatif untuk A dikali A inverse sama dengan E dikali A inverse. Nah, A dikali A inverse ini sama dengan E identitas, dan E dikali A inverse ini sama dengan A inverse. Jadi, A dikali E sama dengan A inverse, maka A itu sama dengan A inverse. Karena diperoleh A sama dengan A inverse, akibatnya operasi bintang A, operasi A bintang B kali A bintang B sama dengan E, maka operasi A bintang B sama dengan operasi A bintang B inverse. Berdasarkan teorema yang menyatakan jika G grup dan A, B elemen G, berlakulah A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Sehingga operasi A bintang B sama dengan A bintang B inverse itu operasi bintang B sama dengan B inverse dikali A inverse. Karena B bintang A sama dengan B inverse, operasi B inverse pada A inverse, maka operasi A bintang B sama dengan B bintang A. Jadi jika G grup dan A kuadrat sama dengan identitas, untuk setiap A elemen G itu dia G-nya komutatif. Contoh kedua, misalkan G sama dengan min 1,1. Kita tunjukkan bahwa G itu suatu grup abel terhadap perkalian biasa untuk operasi G. Buktikan. Jadi penyelesaiannya itu kita menggunakan tabel Cayley seperti ini. Jadi G-nya itu sama dengan diketahui min 1,1. Jadi seperti ini. Kita buktikan apakah suatu grup abel. Jadi pertama adalah apakah grup ini tidak merupakan himpunan tidak kosong. Jadi G tidak sama dengan himpunan kosong itu sebab ada beberapa satu elemen G. Ada beberapa satu elemen G itu terpenuhi. Terus kedua adalah sifat tertutup. Untuk setiap X, Y elemen G berlaku X bintang Y elemen G. Terus kita perhatikan tabel di atas. Tabel di atas atau tabel di sebelumnya tertutup terhadap operasi perkalian. Perkalian biasa sebab kan A dikali min 1 dikali min 1 sama dengan 1 elemen G. Min kali min positif, 1 dikali min 1 sama dengan min 1 elemen G, min 1 kali min 1 sama dengan min 1 elemen G, 1 dikali 1 sama dengan 1 elemen G. Terus sifat asosiatif untuk setiap X, Y elemen Z. Untuk setiap X, Y, Z elemen G berlaku operasi X bintang Y bintang Z sama dengan X bintang Y bintang Z. Kita ambil sebarang X, Y, Z elemen G. X bintang Y bintang Z sama dengan X bintang Y dikali Z itu sama dengan X dikali Y dikali Z. Kita bisa apa? Ini bisa X dikali Z, terus X dikali Y bintang Z, maka X dikali Y kali Z itu terpenuhi. Terus unsur identitas, untuk setiap X elemen G terdapat, ada beberapa elemen G, terdapat E bintang X sama dengan X bintang Y sama dengan X. Kita ambil sebarang X, Y elemen G. Perhatikan bahwa X bintang Y sama dengan Y bintang X sama dengan X. X dikali Y sama dengan Y dikali X sama dengan X. Maka Y sama dengan Y itu sama dengan 1. Sehingga E itu identitas sama dengan 1 elemen G itu terpenuhi. Unsur inverse. Untuk setiap X elemen G terdapat beberapa X inverse elemen G. Ada X inverse bintang X sama dengan X bintang X inverse sama dengan E. Perhatikan kembali tabel di atas atau slide sebelumnya adalah inverse di G sebab
Kita mengambil satu elemen G, diketahui E itu sama dengan 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Perhatikan kembali pula tabel di atas yang min 1. Itu adalah inverse di G sebab kita mengambil min 1 elemen G. Diketahui E sama dengan 1, maka min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Sehingga 1, min 1 elemen G masing-masing inverse di G itu terpenuhi. Jadi G itu himpunan min 1,1 merupakan grup terhadap perkalian G. Contoh terakhir. G, misalnya kita memiliki G himpunan bilangan rasional yang tidak sama dengan 1, operasi A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah A dikali B untuk setiap B elemen G, periksa apakah G membentuk grup. Cara menyelesaikannya itu kita buktikan apakah ini merupakan himpunan tidak kosong. Jadi G itu merupakan himpunan tidak kosong sebab ada beberapa bilangan 2 elemen G yang terpenuhi. Terus cepat tertutup untuk setiap A, B, B elemen G berlaku operasi A bintang B elemen G. Kita ambil sebarang 2 elemen G. Perhatikan bahwa 2 ditambah B ditambah 2B sama dengan 1. Berarti kan B ditambah 2, B sama dengan 3B, 2 tambah 3B sama dengan 1. 3B ini sama dengan min 1 karena 1 dikurang 2 sama dengan min 1, maka B sama dengan min 1 dibagi 3, min 1 per 3. Kita perhatikan kembali pula jika A sama dengan 2 dan B sama dengan min 1/3, maka kita peroleh A ditambah B ditambah A dikali B sama dengan 2 dikurang 1/3 ditambah 2 dikali min 1/3. 2 dikurang 1/3 ini dikurang 2/3, karena ini 2 kali min 1, min 2/3. Nah, kita jabarkan 2 dikurang dalam kurung 1 ditambah 3, tambah 2 dibagi 3. Kenapa di sini jadi tambah? Karena ini kan ini dulu pertama, min kali min positif. Positif kali min, jadi seperti itu ya. Karena ini juga sama-sama penyebutnya 3, jadi langsung saja ditambah 1 tambah 2, 3. 2 dikurang 3 bagi 3 sama dengan 1. 2 dikurang 3 dibagi 3 sama dengan 2 dikurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 itu bukan elemen G. Dia tidak memenuhi sifat tertutup, kan tadi diambil 2. Jadi G itu himpunan bilangan rasional tidak sama dengan 1. Untuk operasi A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah A dikali B untuk setiap A, B elemen G itu bukan grup. Jadi itu saja yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.